Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kanina di Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, sekalipun kita saat ini hanya bisa berjumpa secara virtual, tapi Kanina percaya adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan penuh sukacita dan yang jelas ketika waktunya kita berdoa, adik-adik menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita akan siapkan hati kita akan mengucap syukur sama Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan seperti biasa, kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk, sama-sama kita angkat tangan kita tutup mata kita katakan kepada Bapa, selamat pagi Bapa. Kita mengucap syukur buat kebaikan-Nya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan pujian ini lagi dari awal ya adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita satukan hati kita mau berdoa, kita mau ucap syukur buat pagi hari yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hari tadi, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang segar bugar. Tuhan, kami mau ikutan sekolah minggu online. Kami mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Biarkan Tuhan yang berkati ibadah sekolah minggu online kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berikan kami sukacita, berikan kami hati yang selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Allah Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, sekalipun kita masih belum bisa kemana-mana dengan bebas, tapi Kanina percaya adik-adik tetap bersukacita ya. Sekalipun kita saat ini juga masih mengikuti ibadah sekolah minggu secara online, Kanina juga percaya adik-adik tetap akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, Kanina ajak adik-adik, kita akan mainkan bersama lagu Bersukacita. Yuk adik-adik.
Ya, benar sekali adik-adik. Kita bersukacita karena semua kebaikan Tuhan. Nah, jadi sekalipun adik-adik saat ini masih diam di rumah, tetap ya adik-adik, kita harus senantiasa bersukacita. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita. Hari ini yang akan membawakan cerita adalah Kak Nuning. Oleh sebab itu, yuk kita satukan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Firman Kita bagi kakiku. Bersama-sama ya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online Sekolah Minggu GKO Jemaat Depok 1. Gimana adik-adik, kabarnya sehat semua kan? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kakak minta maaf kalau minggu lalu kakak-kakak tidak dapat menemani adik-adik beribadah, tetapi jangan khawatir, minggu ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang kasih Tuhan Yesus. Nah, ayo, siapa yang udah siap dengan kitab sucinya? Wah, pintar-pintar semua ya. Udah pada siap dengan kitab sucinya, siap untuk belajar tentang firman Tuhan. Tapi jangan lupa sebelum kita belajar, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Sekarang
Ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap Engkau mengucap puji syukur dan terima kasih oleh karena Engkau yang menolong dan menyertai kami, memberikan berkat yang luar biasa dan kesehatan kepada kami sepanjang hari. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan kiranya menerangi hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan mengenyahkan segala kuasa jahat yang akan mengganggu kami. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam kami belajar firman Tuhan dan menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan sebaik-baiknya dan menyerapnya ke dalam hati dan pikiran kami. Untuk Kak Nuning yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan menyertai dan menguasai setiap apa yang akan keluar dari lidah bibir hambanya ini, kiranya boleh jadi berkat buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak, sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sudah siap semua dengan kitab sucinya? Oke. Kita akan belajar hari ini dari kitab Daniel. Siapa yang tahu kitab Daniel itu ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Iya, betul. Di perjanjian lama. Nah, kita buka kitab Daniel, kita ambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Sudah ketemu semua? Sudah? Yuk, kalau sudah ketemu, kita akan segera bersama-sama baca bersama-sama. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Nah, adik-adik, itu tadi cerita mengenai
Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, adik-adik, siapa yang tahu kisah tersebut diambil dari latar belakang apa? Pada saat masa pembuangan bangsa Israel ke tanah Babel. Ya, dan pada saat itu banyak sekali anak-anak muda yang berasal dari kaum bangsawan atau turunan-turunan raja yang pintar-pintar itu diambil, dibawa, ditawan ke tanah Babel, dan di sana mereka bekerja untuk raja. Nah, banyak yang iri sama Sadrah, Mesah, dan Abednego ini karena sebagai tawanan raja, mereka mendapatkan kepercayaan dari raja dan bekerja di istana raja sebagai penasehat raja. Masukan dan saran mereka sangat didengarkan oleh raja. Oleh karena itu banyak yang iri. Nah, pada waktu Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas dan semua orang harus menyembah patung emas tersebut, Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mau menyembah patung tersebut. Hal itu dijadikan kesempatan oleh orang-orang yang iri. Ada Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk menjatuhkan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka melaporkannya kepada Raja Nebukadnezar, dan Raja Nebukadnezar menjadi marah karena mereka dianggap melanggar aturan dari raja, dan raja melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, tapi Tuhan menolong Sadrah, Mesah, dan Abednego karena mereka setia kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya, Tuhan menjaga sehingga walaupun dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala yang sangat panas, tetapi mereka tidak terluka sama sekali. Nah, begitu kisahnya, ceritanya adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang dapat adik-adik ambil dari kisah tersebut? Apakah adik-adik pernah mengalami tekanan atau mara bahaya pada saat adik-adik di sekolah atau bermain? Apakah adik-adik pernah mengalami suatu tekanan seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego? Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik tetap setia mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan adik-adik? Nah, dari cerita kisah mengenai Sadrah, Mesah, dan Abednego ini, kita bisa mendapatkan satu teladan dari mereka bahwa kita tidak boleh menyembah berhala. Maksudnya, kita tidak boleh menyembah atau percaya kepada selain Tuhan Yesus. Contohnya gimana ya, Kak? Contohnya, misalkan, pernah nggak adik-adik ada yang bilang atau cerita sama adik-adik, di pojokan jalan situ tuh ada pohon gede. Nah, itu kan ada penunggunya tuh. Itu dia bisa dimintain apa aja loh. Kamu mau minta apa? Mau minta kaya, mau minta pinter, mau minta nilainya bagus-bagus, pasti bisa dikabulkan sama penunggu pohon gede itu. Asalkan kita taruh makanan, kita taruh bunga-bungaan di pohon gede itu, terus kita berdoa di situ, pasti dikabulkan doa-doanya, begitu kan? Pernah dengar seperti itu? Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Berarti itu tadi seperti menyembah berhala itu tadi yang kakak bilang tadi. Nah, kalau adik-adik mau pinter, mau nilainya bagus-bagus, ya harus rajin belajar dan mendengar nasihat serta perintah dari guru-guru dan orang tua, mama, papa, adik-adik. Bukannya terus menyembah kepada pohon gede itu tadi, gitu. Nah, adik-adik tahu nggak? Game dan televisi itu juga bisa loh jadi berhala. Loh, kok bisa, Kak? Bisa jadi berhala kalau adik-adik menjadi lupa
akan segala sesuatu, pikirannya hanya kepada game atau mau nonton televisi. Jadi itu yang namanya kecanduan. Pikiran kita tidak bisa terlepas dari game dan televisi. Kok bisa jadi berhala, Kak? Iya, kalau itu membuat adik-adik lupa berdoa, lupa puji Tuhan, lupa belajar, atau menjadi tidak mengobrol dengan mama papa. Nah, itu sudah merupakan menjadi suatu berhala. Nah, tidak boleh ya adik-adik ya. Jadi kalau kita mau main game atau mau nonton televisi ya tidak usah seperti itu tadi, yang pikiran kita nggak bisa kemana-mana selain nonton atau selain main game. Bangun tidur, melek mata, bukannya berdoa, langsung pegang HP main game atau ambil remote nonton TV. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Nah, yang berikutnya juga yang kedua ada teladan yang disampaikan kepada kita dari kisah dari Pak Sadrah, Mesa, dan Abednego ini. Apa? Bahwa anak Tuhan yang setia, selain tadi tidak boleh menyembah berhala, pasti akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ya kan? Dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Dijaga, dilindungi, bahkan tidak hanya dijaga dan dilindungi, tetapi juga diberkati. Seperti yang Pak Sadrah, Mesa, dan Abednego tadi dalam kisah tadi, akhirnya mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu adik-adik, teladan yang bisa kita ambil dari kisah Sadrah, Mesa, Abednego. Apa tadi? Satu, kita sebagai anak Tuhan yang setia tidak boleh menyembah berhala. Dan yang kedua, kita sebagai anak Tuhan yang setia pasti dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya dijaga dan dilindungi tetapi diberkati. Nah, adik-adik, itu tadi kisah mengenai Sadrah, Mesa, dan Abednego, dan adik-adik bisa mencontoh teladan dari Sadrah, Mesa, dan Abednego sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Nah adik-adik, kakak ingat minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Kak Indri memberikan PR, tugas untuk adik-adik, yaitu ayat hafalan. Nah, ini ada teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugasnya. Kita lihat yuk, teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya ayat hafalan. Yuk kita lihat. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nama saya Ivan Alexander, kelas Pratama. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yoas tentang Trento. Kali ini aku akan bacakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Selamat pagi, dadah, shalom. 1 Raja-Raja 1 ayat 12. Karena itu, baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu tadi adik-adik, kita sudah menyaksikan teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya pada 2 minggu yang lalu. Semuanya pinter-pinter, hebat-hebat ya anak-anak Tuhan. Nah, kakak juga punya PR untuk adik-adik untuk dikerjakan minggu depan, dan tugasnya merupakan ayat hafalan juga yang akan terambil dari Mazmur 121 ayat 8. Tugasnya terambil dari Mazmur 121 ayat 8, bunyinya, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, tugas ayat hafalan ini nanti adik-adik kirimkan di alamat di bawah ini ya. Adik-adik, alamat di bawah ini. Nah, kakak tunggu hari Kamis, sampai hari Kamis tanggal 18 Maret jam 12 siang. Oke, jangan lupa mengerjakan tugasnya, kakak tunggu. Nah, sekarang kita sudah tiba di akhir waktu belajar firman kita akan tutup, dan kakak-kakak semua mengharapkan adik-adik tetap sehat, tetap semangat walaupun masih belajar secara online dan tetap beribadah secara online. Jangan melupakan menjaga kesehatan ya, tetap menjalankan protokol kesehatan supaya tetap sehat dan tetap bisa ketemu lagi minggu depan dalam ibadah online kita. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kita terima kasih sama Tuhan Yesus, mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena tadi sepanjang kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah menolong dan sudah menyertai. Oke, yuk kita berdoa. Bapa yang maha baik yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap Engkau mengucap puji syukur, terima kasih oleh karena Engkau yang telah menyertai kami pada saat kami belajar dari firman Tuhan, belajar dari kasih Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami untuk bisa meneladani Bapak Sadrah, Mesa, dan Abednego. Sebagai anak Tuhan, kami harus setia menyembah Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus. Dan kalau kami setia, kami percaya, kami akan dijaga dan dilindungi, bahkan kami diberkati. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kesehatan, sehingga kami terus bisa bertemu kembali minggu depan dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah dengar ya cerita dari Kak Nuning. Nah, Kak Nina mau tanya nih sama adik-adik. Apa sih yang adik-adik dapatkan dari firman Tuhan yang adik-adik boleh dengar hari ini? Coba Kak Nina dengar. Kak Nina bantu ya untuk menyimpulkannya, yaitu yang pertama,
Anak Tuhan yang setia itu tidak menyembah berhala adik-adik. Yang kedua, anak Tuhan yang setia akan selalu dijaga dan dilindungi. Wah, kita hari ini benar-benar belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ya adik-adik ya. Semoga bukan cuma adik-adik aja, tapi Kanina dan kakak-kakak sekolah minggu dan semua yang mendengarkan semakin percaya bahwa kalau kita setia sama Tuhan, kita akan selalu mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan juga ingatkan kita untuk tidak menyembah berhala ya adik-adik ya. Oleh sebab itu, kita mau menaikkan satu pujian, lagunya tentang Day by Day. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan selalu beserta kita dan selalu menjaga kita. Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. Oke gayanya ya. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day. Day by day. Day by day. Day by day. Wah, benar sekali adik-adik. Tuhan itu selalu menjaga kita. Sama seperti ayat ya yang adik-adik harus hafalkan nih minggu depan. Masih ingat nggak sih ayatnya dari mana? Nah, Kanina bantu ya. Ayatnya diambil dari Mazmur 121 ayat yang ke-8. Kanina ulangi lagi ya. Mazmur 121 ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kanina ulangin ya adik-adik ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jadi ingat ya adik-adik untuk dihafalkan. Dan biarkan firman Tuhan itu juga menguatkan adik-adik. Bukan cuma adik-adik loh yang dikuatkan, tapi Kanina juga dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman siapa yang berulang tahun selama minggu kemarin. Yuk, mari kita dengarkan ya. Siapa aja yang berulang tahun ya? Wah, di sini Kanina lihat ada Fernando Theophilus Taneo. Ada Yoda Nata Matea Suryanto, ada Jonathan Prawira Putra Hardianto, dan yang terakhir adalah King David Jason
Siahaya. Wah, selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu dan selalu nurut sama kata-kata mama dan papa. Dan lebih penting adalah selalu turut sama perintah Tuhan. Jangan lupa rajin sekolah minggu online juga ya adik-adik. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Happy birthday to you adik-adik. Wah, sehat selalu ya adik-adik. Adik-adik, sudah waktunya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini. Sebelumnya, seperti biasa, kita akan menerima berkat dari Pak Haurisa. Sebelum kita terima berkat, kita akan menyanyikan lagu Bapak terima kasih ya. Yuk mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Maka kita kembali akan menerima berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menutup mata kita dan menundukkan kepala kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai seluruh perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.